warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Rega Sukma, yang kedua adalah Reka Erni, dan yang ketiga adalah Aideo Cakra Winata. Nah, baik, di video kali ini kami akan membahas materi kami, yaitu tentang elemen dasar biodiversitas. Dan dalam hal ini yang pertama akan saya sendiri yang akan menjelaskannya terlebih dahulu. Baik, yang pertama adalah kita singgung sedikit mengenai keanekaragaman hayati. Nah, kita telah belajar dari kelompok sebelumnya itu mengenai keanekaragaman hayati atau biodiversitas, di mana keanekaragaman hayati ini merupakan semua makhluk hidup yang ada di bumi, baik itu tumbuhan, hewan maupun mikroorganisme, dan termasuk keanekaragaman genetik yang dikandungnya, dan juga keanekaragaman ekosistem yang dibentuknya. Nah, keanekaragaman hayati merupakan semua keanekaragaman, adalah semua jenis atau semua variasi makhluk hidup yang ada di muka bumi. Nah, kemudian selanjutnya adalah elemen dasar biodiversitas. Elemen dasar merupakan bagian-bagian yang mendasar atau bagian-bagian yang mendasari daripada biodiversitas atau keanekaragaman hayati. Elemen dasar biodiversitas ini terdiri dari keanekaragaman gen, keanekaragaman spesies, dan juga keanekaragaman spesies atau jenis, dan juga keanekaragaman ekosistem. Nah, variasi keanekaragaman makhluk hidup itu disebabkan oleh adanya gen dan juga interaksi gen dengan lingkungannya. Nah, keanekaragaman gen menyebabkan variasi antar individu sejenis, misalnya adanya keanekaragaman tanaman seperti padi dan juga mangga. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Reka Erni. Silakan Saudari Reka Erni. Keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman sifat genotip pada suatu makhluk hidup dikendalikan oleh gen. Gen yang ada di dalam kromosom yang dimilikinya. Kromosom tersebut didapatkan dari kedua induknya melalui perwarisan sifat. Variasi makhluk hidup terjadi akibat perkawinan, sehingga suatu gen keturunannya berbeda dengan susunan gen induknya. Selain itu, variasi makhluk hidup dapat pula terjadi karena interaksi gen dengan lingkungannya. Contohnya yaitu bibit dari batang induknya mangga yang memiliki sifat genotip berbuah dengan besar, dan apabila ditanam pada area yang berbeda, maka ada kemungkinan tidak menghasilkan buah mangga berukuran besar. Seperti sifat genetik keanekaragaman gen juga dapat ditingkatkan melalui hibridasi atau perkawinan silang antara spesies satu dengan spesies yang berbeda. Sifat melalui proses domestikasi, budidaya tumbuhan liar atau hewan. Keanekaragaman tingkat gen dapat dipelajari pada pola-pola bentuk daun pada tumbuhan. Pada tumbuhan dahlia memiliki bentuk daun yang berbeda-beda antara daun semasa kecambah, semasa muda, dan semasa dewasa. Yang D, keanekaragaman spesies. Keanekaragaman spesies adalah perbedaan yang dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Keanekaragaman hayati antar spesies tingkat spesies mudah diamati karena perbedaannya yang mencolok. Contohnya yaitu keanekaragaman antara kurma sugu dan kelapa. Keanekaragaman berarti keadaan yang berbeda atau mempunyai berbagai perbedaan dalam bentuk atau sifat. Ide diversitas atau keanekaragaman spesies didasarkan pada asumsi bahwa populasi dari spesies yang secara bersama-sama terbentuk berinteraksi satu dengan lainnya dan dengan lingkungan dalam berbagai cara menunjukkan jumlah spesies yang ada serta kelipatan relatifnya. Variasi pada keanekaragaman tingkat gen adalah bukan disebabkan oleh keanekaragaman gen, melainkan perbedaan pengaruh interaksi antara gen-gen pada genotip dengan lingkungannya yang berbeda. Tetapi keanekaragaman jenis merupakan variasi yang terjadi pada tingkat individu sebagai akibat pengaruh keanekaragaman gen
gen yang membentuk genotip individu-individu itu. Adapun menurut Yudianto tentang konsep jenis adalah bahwa organisme ada dalam satu jenis jika tingkatan spesiesnya memiliki DNA, RNA, protein sama dan generasi berikutnya menyerupai induknya, atau jika dikawinkan akan menghasilkan keturunan menyerupai induknya yang bersifat fertil atau subur. Selanjutnya, keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem adalah suatu interaksi antara komunitas dengan lingkungan abiotiknya pada satu tempat dan waktu tertentu. Ekosistem dapat terbentuk disebabkan adanya berbagai kelompok spesies yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Setelah itu, saling mempengaruhi antar spesies dengan spesies dan spesies dengan lingkungan abiotik tempat hidup, semisal suhu, air, udara, tanah, cahaya matahari, kelembaban, dan mineral. Ekosistem berbeda dengan lainnya, sesuai dengan spesies pembentuknya. Terdapat beberapa ekosistem, yaitu ekosistem sungai, ekosistem rawa, ekosistem terumbu karang, ekosistem laut dalam, ekosistem padang lumut, ekosistem mangrove, ekosistem danau, ekosistem pantai pasir, dan lain sebagainya. Selain ekosistem alami tersebut, terdapat juga ekosistem buatan manusia, yaitu agroekosistem, seperti sawah, kebun, dan ladang. Istilah ekosistem berasal dari bahasa Greek, yaitu ekosistem atau oikos sama dengan rumah tangga. Ekosistem berarti satu kesatuan yang ada dalam rumah tangganya, yaitu satu kesatuan antara semua makhluk hidup dengan lingkungan abiotiknya. Seringkali faktor abiotik menjadi faktor pembatas bagi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Faktor pembatas dapat berupa perbedaan iklim, bentang alam yang luas, keadaan air, tanah, dan mineral yang mempengaruhi pertumbuhan organisme. Oleh karena setiap jenis makhluk hidup memiliki daya toleransi, adaptasi, dan sukresi yang berbeda dengan lingkungan yang berbeda-beda. Keanekaragaman hayati, terutama tumbuhan dalam bentuk hutan yang membentuk ekosistem atau bioma, memiliki fungsi atau peran yang banyak dan sangat penting bagi penanggulangan masalah lingkungan, seperti berfungsi dalam menanggulangi atau mengurangi terjadinya pencemaran udara, berfungsi sebagai ekologis, hidrologis, orologis, klimatologis, menanggulangi kebocoran lapisan ozon dan pemanasan global bumi, serta mencegah bahaya banjir dan menyediakan udara pernapasan bagi semua makhluk hidup, juga menyediakan sumber plasma nutfah. Mungkin sekian dari saya. Itulah hasil makalah dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.